disciples transforming lives. Seharusnya kalau ada satu orang yang kita itu tidak boleh tipu, sebenarnya orang itu adalah diri kita sendiri. Tapi tahukah Anda bahwa kita ini lebih sering menipu diri kita sendiri daripada kita menipu orang lain? Saudara, apa yang saya mau sampaikan hari ini akan menjadi perenungan kita, dan perenungan ini akan cukup dalam, dan saya berdoa biar firman Tuhan ini bukan hanya kita renungkan tapi juga mengubahkan Anda dan saya. Kita baca sama-sama di Yakobus pasal yang pertama. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita hanya jadi orang yang menipu diri sendiri. Saudara, menipu diri sendiri ini adalah salah satu topik yang cukup topik besar di dalam kitab Yakobus ini, karena disebutkan berulang-ulang selama di kitab Yakobus. Saudara, kalau menipu orang lain, kita tahu, ya kan? Kita tahu menipu orang lain itu salah, itu dosa, itu merugikan, gitu kan? Itu menyakitkan, dan kita juga nggak mau kan ditipu sama orang lain. Tapi dikatakan di sini menipu diri sendiri, ya. Seharusnya kalau ada satu orang yang kita itu tidak boleh tipu, gitu ya, atau kita tidak mau tipu, sebenarnya orang itu adalah diri kita sendiri. Tapi tahukah Anda bahwa kita ini lebih sering menipu diri kita sendiri daripada kita menipu orang lain? Ya, pernahkah Anda berpikir kenapa sih kok diri sendiri itu harus ditipu atau perlu ditipu? Ya, mengapa orang itu sampai menipu dirinya sendiri? Apakah Anda juga adalah orang yang juga menipu diri Anda sendiri, gitu ya? Dan bagaimana cara kita ini menipu diri kita? Akibatnya apa sih kalau kita itu menipu diri kita sendiri? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari tendensi ini? Kita mau belajar sama-sama, karena ini adalah hal yang sangat menarik, dan bukan hanya menarik tapi ini penting untuk kita tahu. Kenapa? Karena di dalam kitab Yakobus sendiri berkali-kali disebutkan tentang menipu diri sendiri. Dan gak cuma itu, di ayat-ayat di kitab-kitab yang lain kita akan belajar bahwa Tuhan itu ternyata cukup sering menyebutkan hal ini, dan Tuhan memperingatkan kita berkali-kali. Berarti itu sesuatu yang sering orang lakukan sehingga harus sering diperingatkan, saudara. Nah, bagaimana cara kita ini menipu diri sendiri? Saya menulis ada sebagian daftar gitu ya, yang cukup banyak sebenarnya, tapi bisa lebih banyak dari itu. Bagaimana kita ini sering menipu diri kita sendiri? Yang pertama, kita menipu diri sendiri ketika kita berpikir bahwa hidup kita akan berubah hanya dengan mendengar firman saja, ya. Yakobus pasal yang pertama tadi kita lanjutkan ayat yang ke-23 dan 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, kalau Anda berkaca gitu ya, tujuan Anda berkaca apa? Kalau saya berkaca, saya bertujuan untuk mengetahui apa yang kurang gitu ya, apa yang saya perlu perbaiki gitu kan, apa yang perlu saya ubah dari apa yang terlihat di depan kaca. Nah, kalau saudara pernah ke mall, ya ada mall-mall tertentu di kota Jakarta ini yang dinding interiornya itu banyak kaca, saudara ya. Apalagi kalau wanita, kalau kita jalan ada kaca pasti lihat kaca, ya kan? Lihat kaca, apa yang dilihat? Apakah rambutku sudah benar? Apakah ada noda di wajah gitu ya? Atau ada baju kita apakah sudah rapi gitu ya? Dan ketika kita lihat di kaca, begitu kita tahu ada yang rambutnya berantakan, bajunya nggak rapi, lipstiknya belepotan gitu ya, atau apapun itu, apa yang akan kita lakukan secara otomatis kita akan memperbaiki diri, betul? Kita akan langsung memperbaiki rambut kita akan memperbaiki baju kita akan memperbaiki apa yang kita anggap kurang ketika kita melihat kaca. Nah, tapi anehnya, saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, firman Tuhan itu diumpamakan seperti kaca. Kita bisa lihat diri kita, ya kan? Oh, ternyata kok kita belum sesuai. Oh, ternyata bagian ini kok ada yang kurang, ada yang salah.
Tapi gitu ya, kalau kita tuh lihat kaca secara letterlek, secara visual, kita akan memperbaiki diri. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan, tidak semua orang itu otomatis mau memperbaiki diri atau merasa ada yang perlu dirubah dan mau berubah, saudara ya. Nah, ketika kita itu menipu diri sendiri dengan berkata bahwa gak apa-apalah dengar firman aja, itu akan mengubahkan kita. Saudara, kita akan kehilangan banyak berkat. Ya, kenapa kita berpikir bahwa mendengarkan firman aja sudah cukup? Karena kita tuh gak suka perubahan. Kita gak suka dengan ketidaknyamanan dari perubahan. Itu seperti kita kalau sakit gitu ya, kita pergi ke dokter, kita merasa perlu ke dokter. Dokter kasih kita resep. Berapa banyak yang secara sugesti gitu ya, kita sudah terima resep itu kita merasa sudah lebih baik. Padahal belum sembuh. Mungkin kita tebus obatnya, tapi karena obatnya itu pahit, harus diingat berkali-kali dan kita bisa lupa. Beberapa orang bahkan tidak meminum obatnya dan merasa sudah cukup dengan pergi ke dokter. Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya, kita menipu diri sendiri. Kita buang-buang waktu, saudara. Saudara, dengar firman Tuhan hari ini. Saya berdoa ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, mulai hari ini Anda tidak lagi hanya menjadi pendengar saja. Kenapa? Karena itu akan buang-buang waktu. Sama kayak kita lihat kaca, kata firman Tuhan. Setelah itu kita lupa. Terus ngapain tadi lihat kaca gitu ya, saudara? Kita sering menipu diri kita dengan kita berkata bahwa kita berpikir dengan saya mendengarkan firman, dengan saya hanya mengikuti ibadah saja, itu cukup untuk bisa mengubahkan saya. No. Itu tidak akan mengubahkan kita sampai kita melakukannya. Apalagi bagaimana cara kita menipu diri sendiri. Kita menipu diri sendiri ketika kita berpikir bahwa kita bisa menjadi orang yang dewasa rohani tanpa mengekang lidah kita. Ya, Yakobus pasal yang pertama ayat ke-26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ini sama-sama sia-sia kalau kita tuh beribadah, lakukan sesuatu gitu ya, ke gereja. Terus kita berpikir kita bisa bertumbuh tanpa kita belajar mengekang lidah kita. Saudara, kita menipu diri kita sendiri. 2 minggu lalu saya khotbahkan cukup panjang lebar tentang betapa buasnya lidah kita gitu ya. Kita menipu diri sendiri kalau kita tuh berpikir kita bisa dengan kekuatan kita sendiri kita menjinakkan lidah kita, enggak bisa. Kita menipu diri kita sendiri ketika kita berpikir kita bisa dewasa, kita bisa bertumbuh secara rohani tanpa kita belajar mengekang lidah kita. Saudara, apalagi kita menipu diri sendiri ketika kita berpikir bahwa komunitas itu tidak akan memengaruhi kita. Enggak apa-apalah dengan siapa aja, yang penting nyaman. Saudara, ingat enggak waktu kita itu masih remaja, terus kita bergaul dengan orang tertentu, kemudian orang tua kita tuh bilang, jangan deket-deket sama orang itu, nanti kamu jadi sama rusaknya sama dia. Apa jawaban para remaja biasanya? Tenang Ma, aku gak akan terpengaruh. Nah, aku gak akan lah ikut-ikutan seperti yang dia lakukan. Ya, setahun kemudian ternyata kita menjadi sama dengan teman-teman kita. Jelas di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Kata jangan sesat itu bahasa Inggrisnya don't fool yourself, jangan membodohi dirimu sendiri. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ayat ini tidak berlaku untuk hanya orang yang usia remaja. Untuk semua usia, sampai senior sekalipun. Dengan siapa kita bergaul, kita gak bisa bilang bahwa oh gak apa-apa kok. Itu gak akan memengaruhi, itu kita sedang menipu diri kita sendiri ketika kita berkata demikian. Kenapa? Karena kebenarannya komunitas kita itu akan memengaruhi kita. Apalagi bagaimana cara kita menipu diri sendiri. Kita menipu diri sendiri ketika kita berdoa, minta petunjuk Tuhan, tapi kita itu tidak mau taat. Yeremia 42 ayat yang ke-20 dan 21. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu. Ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah kepada kami, untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya aku sampaikan kepadamu. Jadi Tuhan itu bilang, buat apa kamu berdoa tapi ujungnya kamu gak taat gitu kan. Kalau kamu seperti itu, kamu itu cuma menipu dirimu sendiri dan bahkan dikatakan membahayakan nyawamu. Kenapa? Karena petunjuk Tuhan, kehendak Tuhan itu bukanlah hanya menjadi bahan pertimbangan, hanya menjadi salah satu opsi dari banyak opsi kita yang lain. No, kalau kita itu mau minta atau mau tahu kehendak Tuhan, mau minta petunjuk Tuhan, ya hati kita harus siap taat. Kalau enggak, ya sia-sialah doa kita atau kamu menipu dirimu sendiri, kata firman Tuhan. Saudara, berapa banyak dari kita itu pernah melakukan hal-hal ini, pernah menipu diri sendiri dengan cara-cara demikian. Apalagi kita menipu diri kita sendiri ketika kita berpikir bahwa diri kitalah pusat dari semua yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Budaya atau mungkin hikmat dunia ini mengajarkan bahwa engkau punya semuanya di dalam dirimu. Dirimu dan alam semesta ini adalah jawaban yang kamu cari untuk apapun yang kamu butuhkan. Saudara, tidak ada orang yang sukses itu karena dirinya sendiri. Kenapa? Karena bahkan kita itu tidak menciptakan diri kita sendiri, saudara. Anda gak menciptakan mata Anda sendiri, Anda gak menciptakan tangan kaki Anda yang melakukan semua yang Anda bisa lakukan. Anda gak menciptakan otak Anda sendiri, bagaimana Anda tuh bisa pintar dan mengatur semua strategi dengan baik. Saudara, kebenarannya Anda dan saya tuh gak punya apa-apa kalau tidak diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kita memakainya. Ya, kita memakai, kita mengelola, kita mengembangkan, dapat mendapatkan manfaat dari apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi pada awalnya semua dari Tuhan. Nah, kita nggak boleh lupa bagian ini. Kita bisa aja loh terlahir di belahan dunia yang lain, di keluarga yang lain, gitu ya, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan kapasitas dan kemampuan dan gift talenta yang berbeda dari kita sekarang. Itu semua di luar kendali kita, dan dari mana kita mendapatkannya? Dari Tuhan, saudara. Dan yes, Tuhan mau Anda dan saya itu menjadi orang yang sukses. Yang Tuhan tidak mau adalah ketika kita itu lupa bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Ya, dan kalau kita berpikir semua yang kita lakukan dan kesuksesan yang kita raih itu semata-mata hanya dari diri kita sendiri, itu adalah bentuk tipuan yang cukup besar, saudara. Bahkan orang yang gak kenal Tuhan pun, yang gak percaya Tuhan pun, seharusnya mereka itu tahu, mengerti dan mengakui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Saudara, di Yesaya pasal yang ke-10 ada sebuah cerita di mana Raja Asyur itu diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk mendisiplin orang Israel dengan cara berperang dan mengalahkan orang Israel. Tapi apa yang dikatakan ketika dia itu sukses? Kita buka di Yesaya pasal yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Raja Asyur ini berkata, sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangangkan paruh atau yang menciap-ciap. Saudara, ini jawaban Tuhan ayat ke-15. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam. Nah, ini garis bawahi. Tuhan adalah asal segala sesuatu. Tuhan itu adalah pusat dari segala sesuatu. Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaan akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Saudara, jangan pernah lupa, jangan pernah kita itu menipu diri sendiri dengan berkata bahwa itu semua karena aku,
Itu semua karena keperkasaanku, karena kebijaksanaanku, karena kemampuanku. Saudara, semua tadi yang Anda sebutkan, kebijaksanaan, kemampuan dan sebagainya, itu dari siapa? Dari Tuhan. Saudara, jangan sampai kita menipu diri sendiri seperti itu. Bagaimana cara kita menipu diri sendiri lagi? Kita menipu diri sendiri ketika kita berpikir dengan kita itu mengikuti hikmat dunia terkini, itu akan membuat kita menjadi orang yang berhikmat. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19a dikatakan, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah dia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, jangan membodohi diri dengan berpikir bahwa dengan kita itu mengikuti tren atau filosofi yang terkini, kita itu akan jadi orang yang berhikmat. Paulus itu menegur jemaat Korintus karena mereka itu mengikuti ajaran-ajaran baru gitu ya, hikmat-hikmat yang lagi tren di zaman itu, dan mereka menjadi orang yang berhikmat karena mereka mengikuti perkembangan tanpa filter firman Tuhan. Ya, walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan, mereka tuh takut dianggap bodoh ketika mereka itu menjadi anti mainstream. Ya, firman Allah itu berlaku di semua zaman, saudara, sampai hari ini. Zaman bisa berubah, hikmat bisa berubah gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Dan apa yang dianggap benar di dunia ini, pada masa ini tidak semua itu sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Contoh sekarang ini tuh bukan hanya orang itu berkata bahwa boleh bebas memilih gender. Tapi bahkan ada yang boleh berkata bahwa aku gak punya gender. Saudara, nah kalau kita itu merasa berhikmat karena kita setuju bahkan mendukung apa yang dunia ini sebut sebagai hikmat, saudara, Anda menipu diri Anda sendiri, itu kata firman Tuhan. Dan lebih baik kita dianggap bodoh, ya, lebih baik kita tuh tidak takut dianggap bodoh karena kita berani tidak menyetujui apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengan demikian sesungguhnya Anda lebih berhikmat daripada apa yang dianggap hikmat bagi dunia ini. Saudara, jangan menipu diri sendiri dengan kita itu dengan mudah menyetujui segala sesuatu yang sedang tren, sesuatu yang mengikuti perkembangan zaman, tapi kembali kepada firman Tuhan. Apalagi bagaimana kita menipu diri sendiri ketika kita itu merasionalisasi dosa atau kesalahan. Ya, ketika kita coba merasionalisasi kesalahan kita atau dosa kita, sebenarnya kita itu sedang menipu diri sendiri untuk meyakinkan pikiran kita bahwa itu enggak apa-apa kok, walaupun hati kita berkata itu salah. Berapa banyak kalau ketika kita itu menutupi sesuatu atau berbohong atau berbuat curang atau melakukan sesuatu dosa lah, kesalahan gitu ya. Terus kita itu berkata bahwa yang penting itu tidak merugikan. Enggak apa-apa lah. By the way, aku melakukannya itu untuk kebaikan bersama gitu ya. Aku enggak akan melakukannya lagi cuma kali ini aja. Ya. Selama itu enggak ada yang tahu, maka semua akan baik-baik saja. Padahal hati nurani Anda itu nyala gitu ya. Ini salah. Tapi kita mencoba menenangkan diri sendiri dengan menipu diri bahwa enggak kok, ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa gitu ya. Harusnya kita perlu minta maaf, tapi enggak perlu, orangnya enggak tahu gitu. Orangnya enggak, dan ini juga enggak apa-apa kok. Yang penting kan enggak ada yang dirugikan. Saudara, berapa banyak kita menipu diri sendiri dengan cara kita merasionalisasi kesalahan-kesalahan kita. Apalagi kita menipu diri sendiri ketika kita berpikir bahwa kita dapat menghindari konsekuensi dari dosa kita. Kita berpikir selama nggak ada yang tahu gitu ya, nggak ada yang tahu kesalahan kita atau dosa kita, maka ya kita nggak akan mengalami konsekuensinya. Itu sebuah tipuan, saudara, karena firman Allah dengan jelas berkata kita akan menuai apa yang kita tabur. Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat katanya. Don't fool yourself. Jangan menipu diri sendiri. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hukum yang ada berlaku di seluruh umat manusia. Di versi bahasa Inggris, Today's English Version dikatakan, don't deceive yourself. No one make a fool of God. You will reap exactly
what you have planted. Jadi apapun yang kita tabur, kalau kita tuh tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita akan menabur kecurangan, kita juga akan dicurangi. Kalau kita itu menabur kesombongan, kita arogan kepada orang lain, akan ada orang lain yang arogan kepada kita. Hati nurani kita itu tahu hukum yang satu ini. Bagaimana kita tahu bahwa kita tahu hukum yang satu ini? Karena kalau orang itu berbohong kepada orang lain, dia secara otomatis hatinya itu akan takut dibohongi. Itu otomatis. Karena Tuhan itu default system di dalam hati nurani kita. Ya, kalau kita membohongi seseorang, hati nurani kita itu akan takut, kita juga akan dibohongi. Kenapa? Karena kita tahu kita itu hidup di dalam hukum yang berkata bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur dan hati kita tahu. Ya saudara, ya kita akan juga berpikir bahwa kalau aku lakukan ini orang lain akan lakukan sama kayak kita. Apa yang kita lakukan. Dan kita melihat orang lain seperti kacamata bagaimana kita memperlakukan mereka, itu otomatis saudara, hati kita itu akan seperti itu. Makanya supaya hati kita tuh tenang gitu ya, karena hati kita kan gak tenang ketika kita setelah berbuat salah. Supaya hati kita tenang, kita berusaha merasionalisasi dosa, kita mencoba menipu diri sendiri. Enggak kok, enggak ketahuan, kamu enggak akan dapat konsekuensinya. Kenapa? Karena kita takut. Kenapa kita takut? Karena kita tahu hukum ini. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Saudara, jangan menipu diri sendiri dengan berkata bahwa kita nggak akan mendapat konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Apalagi kita menipu diri sendiri ketika kita berpikir bahwa kita lebih penting dari orang lain. Galatia 6 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Maksudnya apa? Saudara, orang yang sombong, ya ada sebuah feeling yang berkata bahwa aku lebih baik dari orang lain, dan gak cuma lebih baik, aku lebih penting dari orang lain gitu ya. Sehingga karena aku lebih penting dari orang lain, saya berhak mendapatkan pertolongan lebih dari orang lain, lebih cepat, lebih baik, dan perhatian dan cinta yang lebih dibanding dengan orang-orang yang lain yang lebih tidak penting dari saya. Nah, kesombongan membuat kita merasa orang lain tidak sepenting kita dan membuat mereka itu tidak layak ditolong seperti kita itu layak ditolong. Saudara, firman Tuhan katakan kita sedang menipu diri sendiri. Ketika kita berpikir demikian, saudara, itu sudah salah. Firman Tuhan di ayat yang sama ini di versi New Living Translation dikatakan, if you think you are too important to help someone, you are only fooling yourself. You are not that important. Saudara, waktu outbreak COVID kapan hari di pertengahan tahun ini, ya mama saya kena COVID gitu. Setelah saya dan keluarga saya kena COVID, setelah kami sembuh, beruntun mama saya kena COVID, dan karena mama saya itu tinggalnya nggak di Jakarta dan lebih dekat ke Surabaya, akhirnya beliau harus diantar oleh supir ke Surabaya untuk ketemu dengan saya dari Jakarta langsung ke Surabaya. Saudara, saya nggak bisa berpikir gini loh, biarinlah supirnya nggak usah dijagain, toh dia itu cuma supir gitu ya. Yang penting itu mama saya. Saudara, enggak, saya berpikir sama. Mama saya itu sama pentingnya, gimana cara menjagain supir saya ini supaya tidak sampai terkena COVID gitu ya. Saya kasih obat, saya kasih vitamin karena saya merasa dia itu sama pentingnya. Kalau ngomong tentang pertolongan itu semua orang sama, saudara. Saya enggak merasa si ini lebih penting, saya lebih penting atau itu lebih tidak penting. Kenapa? Karena dengan demikian firman Tuhan jelas bilang kita menipu diri kita sendiri. Kalau dengan jemaat siapa saja, apakah dia pemimpin atau jemaat, kalau ngomong pertolongan siapa saja layak untuk ditolong gitu ya, dengan pertolongan yang sama. Kalau saya merasa bahwa saya punya posisi, jadi saya merasa saya lebih penting dan lebih layak ditolong. Saudara, firman Tuhan sudah katakan, saya menipu diri saya sendiri dan saya nggak mau menipu diri saya sendiri. Berapa banyak dari kita pernah berpikir demikian. Makanya saya berkata, saudara, firman Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya merenung,
merenungkan. Karena ini adalah hal-hal yang disebutkan di dalam firman Tuhan, berarti sesuatu yang pasti kita semua itu mungkin pernah tanda kutip setidaknya tergoda untuk melakukannya. Apalagi kita menipu diri kita sendiri ketika kita menipu orang lain. Loh kok bisa? Saudara, saya kasih Anda sebuah ilustrasi. Pernah nggak lihat orang yang curang? Contoh paling mudah ketika seorang pelajar, dia itu berbuat curang di dalam sebuah ujian. Ya, nyontek lah ya atau apa yang dia berbuat curang. Dia berpikir dia bisa membohongi guru atau teman-temannya dengan dia itu mencontek atau berbuat curang supaya dia dapat nilai yang bagus. Dia dipuji sama guru dan teman-temannya. Sudah, ilustrasi ini juga bisa Anda aplikasikan di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan. Ini ilustrasi yang mudah untuk dipahami. Berapa banyak dari kita, kalau kita ini berbuat curang dan gak ketahuan, kita tuh malah bangga. Ya, kita berpikir kita tuh hebat ketika kita berbuat curang dan tidak ketahuan. Ada seorang pelajar datang kepada saya berkata, aku tuh kemarin dapat nilai bagus, tahu nggak? Aku tuh berbuat curang gitu ya. Aku tuh nyontek waktu ujian dan tidak ketahuan. Kita merasa hebat ketika kita berbuat curang dan tidak ketahuan. Saya bilang sama pelajar yang datang kepada saya ini, saya bilang, mereka mungkin tidak tahu bahwa kamu berbuat curang. Tapi sebenarnya yang kamu tipu itu bukan guru kamu, bukan teman kamu, tapi ya dirimu sendiri. Dengan mereka itu nggak tahu kamu berbuat curang, mereka atau guru kamu tuh akan kasih nilai seperti ya memang sesuai di dalam paper gitu kan. Nggak tahu kalau ternyata waktu mengerjakan ini berbuat curang gitu kan. Karena gurumu nggak tahu, dia nggak peduli gitu kan. Dan mereka juga, gurumu juga nggak merasa dirugikan. Karena apa? Karena dia nggak tahu. Nah, tebak siapa yang paling dirugikan? Ya kamu sendiri, saya bilang. Kamu nggak tahu nilai kamu yang sebenarnya berapa. Dengan kamu itu berbuat curang, kamu jadi nggak belajar. Kamu merasa, oh aku dapat nilai bagus kok hanya dengan cara yang lebih mudah gitu ya, dengan berbuat curang. Kamu nggak menjadi orang yang lebih baik, kamu nggak jadi orang yang lebih pintar. Kamu malah jadi orang yang tidak berani terima kenyataan ya bahwa kamu tidak cukup pintar dan kamu tuh menutupinya dengan berbuat curang. Nah, ketika dia merasa bahwa itu adalah jalan keluar, jika seseorang merasa bahwa berbuat curang itu adalah jalan keluar yang terbaik, saudara bayangkan kalau orang ini tambah besar dengan tantangan yang berbeda, dia sudah meyakini bahwa berbuat curang atau menipu orang lain adalah jalan keluar terbaik. Nah, saya tanya, menurut Anda apakah intensitasnya itu tidak bertambah? Kalau dia meyakini bahwa oh ternyata berbuat curang aku pinter loh, maksudnya tidak ketahuan loh. Dan orang ini merasa bahwa dia mendapatkan nilai yang lebih bagus dengan dia berbuat curang gitu ya, dia nggak perlu belajar in easy way gitu. Saudara, menurut Anda kalau di dalam pekerjaan, kalau dia meyakini bahwa itu adalah jalan terbaik di dalam pekerjaan, di dalam pernikahan, menurut Anda apakah intensitasnya tidak tambah naik? Dan menurut Anda apakah selamanya dia tidak akan ketahuan? Ya, ada pepatah yang berkata bahwa sepandai-pandainya tupai melompat itu pasti akan jatuh juga. Nah, kalau ketawanya itu sudah dalam intensitas yang cukup besar, misalnya dia itu dalam berbuat curang dalam jumlah yang besar dalam sebuah perusahaan, bagaimana? Saudara, kita itu sedang menipu diri sendiri ketika kita itu menipu orang lain, saudara. Orang lain yang kita tipu, mereka tuh mungkin bahkan nggak tahu, nggak peduli, gitu ya, dan nggak merasa dirugikan. Dan anehnya kita tuh bisa merasa hebat, merasa happy karena kita itu berbuat curang dan tidak ketahuan. Saudara coba renungkan, siapa yang paling dirugikan? Kita loh saudara. Nah, saya tadi sebutkan itu sudah 10 daftar. Saudara, sebenarnya daftar itu bisa ditambahkan sendiri. Bagaimana cara kita menipu diri kita sendiri. Kenapa sih orang itu kok menipu diri sendiri? Saya tulis beberapa alasannya, karena kita menghindari rasa sakit dari kenyataan yang kita anggap buruk. Ya, contoh kayak pelajar tadi, dia nggak cukup berani untuk menerima kenyataan bahwa dia nggak cukup pintar. Itu kan sebenarnya sebuah rasa sakit ya, sebuah hal yang nggak disukai. Kok aku ini nggak cukup pintar gitu kan? Dia berbuat curang karena dia merasa aku dibanding teman-temanku aku nggak cukup pintar. Ya, dia nggak suka dengan kenyataan bahwa dia itu belum menguasai pelajarannya.
Apalagi ditambah ketika kita itu membandingkan diri, ditambah ketika ada tekanan dari sosial, gitu ya, dari budaya. Apalagi kita itu hidup di dalam dunia yang sosialisasinya adalah melalui media yang kita sebut sebagai sosial media. Ya, akhirnya kita ini mudah menipu diri dengan menipu orang lain, ya kan? Supaya kita tuh terlihat pintar, supaya kita terlihat berpengaruh. Jadi orang yang influencer gitu ya. Dan kita dianggap populer atau terkenal. Dengan cara-cara supaya tertentu supaya kita tuh dianggap demikian. Nah, kenapa orang itu melakukan demikian? Karena kita nggak suka dengan kenyataan bahwa ternyata saya itu tidak cukup pintar. Saya itu tidak cukup populer. Saya tidak cukup berpengaruh. Makanya kita mencoba membuat supaya orang lain melihat saya atau melihat kita itu menjadi orang-orang yang tadi sebenarnya sama seperti ilustrasi anak pelajar tadi. Saudara, coba perhatikan kenapa sih kita tuh menipu diri sendiri. Apa yang kita coba hindari? Kita coba menghindari dari kenyataan yang kita anggap buruk. Kita coba menghindari apalagi. Kenapa kok orang Raja Asyur yang tadi saya bilang itu berkata bahwa itu karena kekuatanku. Orang itu menganggap bahwa ini semua sukses karena aku. Saudara, karena beberapa orang itu ketika kita mengakui sukses kita itu karena Tuhan, karena orang lain. Orang itu bisa merasa dirinya itu adalah orang yang lemah. Sampai harus ditolong gitu ya. Dan kita gak suka dengan kenyataan bahwa perasaan-perasaan yang muncul ketika kita merasa itu kita orang yang lemah. Gitu. Itu buat kita itu sesuatu yang buruk. Makanya orang itu mencoba menipu diri sendiri dengan berkata bahwa ini tuh karena aku kuat gitu kan. Kita butuh merasa hebat. Kita gak suka mengakui bahwa kita lemah. Makanya kita menipu diri sendiri dengan menjadi sombong. Kenapa orang menipu diri sendiri bahwa dia itu lebih penting dari sesama manusia lainnya? Karena kenyataan bahwa kita itu sama atau sejajar atau setara itu membuat kita tuh merasa tidak spesial. Kan kita nggak suka perasaan nggak spesial kan. Kita ini kan kepingin merasa spesial gitu kan. Jadi supaya kita merasa spesial, kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita lebih penting daripada orang-orang yang lain. Saudara, ya ini alasan-alasan kenapa kok orang itu melakukannya. Alasan apa lagi? Kita menghindari ketidaknyamanan dari perubahan. Kita menipu diri sendiri berkata bahwa dengar firman aja cukup, dengar ibadah firman udah cukup gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak suka perubahan. Perubahan itu nggak nyaman. Ya, kenapa sih harus mengekang lidah? Kan ibadah dia juga udah cukup kan? Kenapa? Karena mengekang lidah itu bukan hal yang mudah dan tidak menyenangkan, tidak gampang, tidak nyaman. Makanya orang lebih memilih udahlah ini aja cukup. Hidupmu akan berubah kok dengan kamu dengan firman. Itu otomatis akan berubah. No, kita menipu diri kita sendiri. Kita akan jauh dari kebenaran. Kenapa kita itu menipu diri kita sendiri? Karena kita takut akan konsekuensi dari kesalahan kita. Kenapa orang itu mencoba merasionalisasi dosa? Karena dia takut dari konsekuensi yang dia tanggung karena dosa. Dia nggak suka minta maaf. Minta maaf itu kan memalukan, merendahkan. Dan kita nggak suka dengan perasaan malu, kita nggak suka dengan perasaan merasa rendah gitu ya. Kita juga tidak suka dengan kenyataan yang kita anggap buruk, yaitu kita itu sudah berbuat salah. Kita merasa buruk dan kita menghindari itu. Ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa, perasaan yang muncul apa? Kita malu, kita merasa buruk dengan diri kita sendiri. Tapi kita itu bukannya dealing dengan itu, kita malah menipu diri sendiri dengan cara nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kamu nggak akan terima konsekuensinya, kamu nggak perlu minta maaf, ini tuh demi kebaikan dan sebagainya. Saudara, kadang memang tidak mudah untuk menerima sebuah hard truth, kebenaran yang sulit, yaitu bahwa kita itu adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Rasa sakit dari kenyataan bahwa kita ini manusia berdosa itu yang kadang-kadang kita mau hindari dengan cara menipu diri sendiri. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dikatakan mulai ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri.
dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Enggak kok, ini bukan dosa. Oh tenang aja, kamu tuh enggak kayak gitu, kamu tuh enggak seburuk itu. Kalau kita itu berkata bahwa kita itu tidak berdosa, kita mencoba merasionalisasi, kita coba melakukan ini dan itu untuk menipu diri sendiri. Firman Tuhan katakan kita itu tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Nah yang Tuhan ajarkan apa? Jika kita mengaku dosa kita, ketika kita mengaku dosa itu kan gak enak kan. Kita akan terlihat buruk, kita akan terlihat lemah. Dan kita gak suka dengan perasaan itu. Tapi Tuhan katakan maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Saudara mau pilih yang mana? Anda berani terlihat lemah, tapi Anda mendapat jawaban dari Tuhan, atau Anda berkata bahwa enggak kok, enggak apa-apa kok, aku baik-baik saja, enggak, aku buktinya enggak ngalami konsekuensi, ini kan semua untuk kebaikan bersama. Tuhan katakan firman Allah tidak ada dalam diri kita dan kita menipu diri kita sendiri. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Nah kalau kita itu terus menipu diri kita sendiri, akibatnya apa untuk Anda dan saya? Saudara, hati nurani Anda dan saya ini bisa tumpul loh kalau kita itu terus menipu diri kita sendiri. Ya, sampai satu titik bahkan kita itu tidak merasa bersalah atau tidak insyaf ketika kita melakukan sebuah dosa. Kita akan merasa baik-baik saja dan bahkan merasa benar walaupun melakukan hal yang salah. Padahal hati nurani kita tuh diberikan supaya memperingatkan kita supaya kita tuh tidak jatuh, saudara. Tapi kayak pagar itu selalu dilanggar, akhirnya ya pagarnya rusak. Menipu diri sendiri itu seperti memberi obat penghilang rasa sakit untuk sebuah kanker yang harus dioperasi sebenarnya. Anda takut sakitnya operasi, Anda nggak suka dengan kenyataan ada benda asing di tubuh Anda, jadi Anda memilih untuk menghilangkan rasa sakitnya saja. Rasa sakitnya sih hilang sementara, supaya Anda nggak sakit lagi, Anda terus minum obat penghilang rasa sakit, tapi apakah kankernya hilang? Apakah itu tiba-tiba tidak ada lagi? Kita nggak pernah menyelesaikan akar masalahnya. Ya kan, lebih buruknya kita merasa tidak sakit, tapi kanker itu terus menggerogoti bahkan mengganggu organ lainnya. Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah mau kita ada di stage itu dan saya percaya Tuhan tidak pernah mau kita melakukannya. Apalagi kita akan hidup di dalam penjara kebohongan. Yohanes 8 ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, sifat dari kebenaran itu memerdekakan kita. Tapi sifat dari kebohongan itu memenjarakan kita, menipu kita. Dan tanpa sadar kita akan mempercayai kebohongan-kebohongan yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Anda akan hidup di dalam ketakutan, takut dibohongi orang, kita punya trust issue. Kenapa? Bagaimana kita bisa percaya sama orang? Percaya sama diri sendiri aja gak bisa. Kenapa? Diri sendiri aja ditipu. Gitu kan, kita akan sulit percaya sama orang lain ketika kita itu terus-menerus melakukan tipuan kepada diri kita sendiri. Ya, kita perlu tahu apa pentingnya kenapa kita harus jujur. Kenapa sih kita harus mengatakan kebenaran kepada diri kita sendiri walaupun kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Ya karena firman Tuhan berkata bahwa kebenaranlah yang akan memerdekakan kita. Kebenaranlah yang akan menyelesaikan masalah kita. Kebenaranlah dan hidup di dalam terang gitu ya, terang firman Tuhan, terang kebenaran itulah yang membuat hidup kita tuh bersukacita, kita bahagia dan kita itu menjadi kudus. Saudara, semakin kita berhenti mengatakan hal-hal yang salah atau semakin kita berhenti menipu diri sendiri, kita akan menjadi orang yang lebih bahagia, lebih sehat dan lebih kudus di hadapan Tuhan. Apalagi akibatnya kita akan sulit intim loh dengan Tuhan. Karena tadi dikatakan kalau kita itu berkata bahwa aku enggak berdosa, aku enggak buruk gitu ya. Kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu enggak ada di dalam diri kita. Amsal 3 ayat yang ke-32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang yang jujur, mulai dari mana? Jujur dengan diri sendiri. Orang yang jujur ia bergaul erat. Amsal 14 ayat yang kedua, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Saudara, kalau saudara mau lebih intim dengan Tuhan,
Saya berdoa Anda bisa breakthrough dengan yang satu ini. Ya, apalagi kita akan sulit menerima pertolongan Tuhan kalau kita itu terus-menerus menipu diri sendiri. Kita akan hanya bisa menerima pertolongan sejauh kejujuran kita. Amsal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bagaimana kita bisa ditolong kalau kita merasa bahwa kita gak perlu ditolong, saudara? Kejujuran itulah yang membuka pertolongan Tuhan bagi kita. Kejujuran seringkali tidak nyaman gitu ya, gak enak. Tapi kebenaranlah sesungguhnya yang membuat kita itu menjadi orang yang bisa ditolong Tuhan. Sehingga masalah-masalah kita di dalam kehidupan kita ini juga punya jalan keluar. Nah, saudara, bagaimana kita ini bisa bebas dari tendensi yang satu ini? Ya, karena memang kita itu nature-nya manusia berdosa. Ya, rasa sakit dari kenyataan bahwa kita itu sudah jatuh ke dalam dosa, kita itu buruk tanda kutip gitu ya. Karena kita itu sudah jatuh dalam dosa, kita bisa melakukan hal-hal yang salah. Sehingga kita tuh secara tidak sadar seringkali punya tendensi untuk mencoba menipu diri sendiri. Nah, bagaimana kita bisa lepas? Yang pertama, mintalah pertolongan Tuhan. Saudara, menipu diri sendiri kita semua pasti pernah. Ya, buruknya kadang kita melakukannya itu tanpa sadar. Itu seperti blind spot, sesuatu yang kita tuh gak lihat, sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sadar. Nah, kelemahan manusia, kelemahan Anda dan saya itu adalah kita gak maha tahu. Dan kita ini tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Ya kan, itu kan masalah kita. Kita tuh gak tahu apa yang kita gak tahu. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk memberitahu kepada kita, memberikan kita pencerahan, memberikan kita sebuah insight gitu ya. Oh, ternyata di area ini tuh aku sering menipu diri sendiri. Sehingga kita belajar untuk berhenti dan berani menghadapi kebenaran. Ayub pasal yang ke-34 ayat 32. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Saudara, biar ayat ini menjadi ayat kita di akhir tahun ini. Tuhan, apa yang selama ini aku gak mengerti, ajarkan kepadaku. Kasih tahu Tuhan, apa yang selama ini bahkan aku tidak sadar lakukan. Sesuatu yang salah, ajari aku Tuhan. Kalau aku selama ini ternyata berbuat curang, Tuhan, aku mau tidak melakukannya lagi. Saudara, kita minta pertolongan Tuhan. Ya, itulah kenapa kita tuh butuh Tuhan. Dan Tuhan itu tersedia bagi kita. Karena memang kita gak bisa. Kita manusia yang punya keterbatasan. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, kita butuh Tuhan. Bagaimana cara kita bebas dari tendensi ini? Yang kedua, berani menerima kebenaran. Ya, walaupun kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Jujurlah dengan diri kita sendiri. Ya, gak apa-apa merasa ketika kita tahu bahwa kita ini lemah. Gak apa-apa mengakui bahwa memang semua ini bukan karena usahaku. Aku ditolong orang lain, aku ditolong Tuhan. So what? Ya, 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, kelemahan kita itu adalah ruang untuk kuasa Tuhan. Dan kita gak perlu malu. Kita gak perlu malu dengan kelemahan kita. Ayat ini diteruskan, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus yang sama juga berkata di 2 Korintus 4 ayat ke-7, tetapi harta ini, sesuatu yang mulia ini, kami punyai dalam bejana tanah liat. Siapa bejana tanah liat? Anda dan saya. Bejana tanah liat itu kayak apa? Fragile, mudah pecah, rapuh, saudara. Ketika kita tuh menyadari itu, kerapuhan kita, kelemahan kita, ayat ini berkata supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Jadi pusat dari semuanya itu bukan diri kita. Yes, Tuhan memberikan sesuatu untuk kita kelola, kita kembangkan, tapi pusat dari segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Kita ini dijelaskan sebagai bejana tanah liat, yang mudah pecah, yang rapuh gitu ya, kesenggol sedikit jatuh. Tapi Tuhan tuh mempercayakan sesuatu yang mulia di dalam sesuatu yang
fragile ini, di dalam sesuatu yang rapuh ini. Dan itulah kebanggaan kita. Gak apa-apa terlihat lemah ketika kita tahu bahwa kelemahan kita itu ternyata adalah ruang untuk kuasa Tuhan. Disitulah kita bisa bangga bahwa yang aku banggakan, bermegah itu bukan lagi karena diriku, tapi aku bermegah karena Tuhan. Kelemahanku aku bisa megahkan karena di dalam kelemahanku lah Tuhanku itu mulia, Tuhanku itu berkuasa, Tuhanku itu kuat ketika aku lemah. Saudara, beranilah menerima kebenaran ini. Kita menghindari rasa sakit dari terlihat lemah, merasa gak spesial, merasa rapuh dengan cara menipu diri sendiri. Tapi ketika kita berani mengakui kelemahan kita bisa membanggakan, bahkan mengakui kekuatan Tuhan. Ya, yang terakhir, jadilah pelaku firman. Jelas di Yakobus tadi, kita buka di Yakobus pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, berkat dari firman Tuhan itu bukan ketika kita sekedar mendengar. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mendengar untuk melupakan. Saudara, Anda dan saya, kita mendengar untuk menjadi pelaku, katakan amin. Kita mendengar bukan untuk lupa, tapi kita mendengar untuk kita berubah. Amin. Matius 21 ayat yang ke-28, ayat yang terakhir. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tapi tidak dilakukan. Ia enggak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku enggak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Jadi yang penting itu ketika kita itu melakukan kehendak, menjadi pelaku firman. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, Anda mau didahului orang lain? Orang lain yang tadinya mungkin hidupnya masih belum bertobat gitu ya. Mereka dengar firman pertama masih menolak. Kemudian mereka menyesal, mereka mau. Jangan sampai kita mendengar, kita berkata oke, amin, 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 tapi kita tidak melakukannya. Firman Tuhan katakan siapa yang melakukannya? Itu pertanyaan Tuhan. Dan jawabannya, oh ternyata mereka yang melakukannya yang kedua. Dan siapa mereka? Mereka orang-orang kita gak sangka, ternyata pemungut-pemungut cukai, perempuan sundal dan sebagainya, yang tadinya kita anggap sebagai orang-orang yang bahkan belum bertobat. Mereka bisa mendahului kita kalau kita itu tidak sungguh-sungguh, dikatakan bertekun di dalamnya dan sungguh-sungguh melakukannya. Dan itulah yang membuat kita hidup di dalam kebenaran. Kemerdekaan itu ada di dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita akan mulai terbiasa hidup di dalam kebenaran. Dan kita mulai tidak suka menipu diri sendiri. Saudara, saya berdoa di akhir tahun ini menjadi perenungan kita. Kalau saudara mau jadi seseorang yang berbeda, seseorang yang lebih baik, gak usah tunggu tahun depan. Sekarang juga setelah Anda mendengarkan firman Tuhan, belajarlah untuk berani jujur di hadapan Tuhan kepada diri Anda sendiri yang pertama-tama. Tentang siapa Anda, apakah ada kebenaran yang Anda gak suka, kenyataan yang mungkin Anda selama ini anggap buruk sehingga Anda berusaha menutupinya. Tuhan gak mau Anda di sana. Tuhan mau Anda hidup di dalam terang, di dalam kebenaran. Tuhan gak mau Anda hidup di dalam penjara,
punya hati nurani yang tumpul. Karena Tuhan mau dekat dengan Anda, Tuhan mau intim dengan Anda, dan Tuhan mau menolong Anda. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.